seperti maka dituslah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agung. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih ada sampai saat sekarang ini. Dan bagi teman-teman yang keadaannya lagi tidak fit, yang tidak enak badan, semoga lekas sembuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum kita bahas itu, kita tahu dulu kekhalifahan Rasyidin itu adalah kekhalifahan yang berdiri sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Nah, kekhalifahan ini terdiri atas 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, keempat khalifah tersebut tidak lain tidak bukan yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, pertama kita akan membahas tentang khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam selama 2 tahun dari 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah. Pengangkatan beliau sebagai khalifah terjadi pada saat Rasulullah wafat dan akan dimakamkan. Nah, pada saat dimakamkan ini terjadi pertemuan yang melibatkan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, di pertemuan ini terjadilah perdebatan. Nah, perundingan pun tidak menjadi ketemu. Masing-masing saling mengajukan calon pemimpin pengganti Nabi. Nah, pada saat itu Abu Ubaidah menyampaikan seperti ini. Sahabat-sahabatku dari kalangan Ansor, kalian adalah pihak yang pertama menolong dan membela agama Islam. Oleh karena itu, janganlah kalian menjadi orang pertama yang memecah belah dan merusaknya, ujar Abu Ubaidah. Nah, kemudian maka terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, alasan beliau terpilih sebagai khalifah hanya sebagai berikut. Itu yang pertama, sahabat Nabi yang paling senior. Yang kedua, selalu dekat dengan Rasulullah sehingga tahu cara memimpin umat dan negara. Yang ketiga, dermawan. Yang keempat, disegani kaum Quraisy karena tegas. Yang kelima, cerdas dan mau bekerja keras, dan pernah menggantikan Nabi sebagai imam pada saat Nabi sakit. Usaha yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq dalam mengembangkan agama Islam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memerangi kaum ridho. Yang kedua, meneruskan sistem pemerintahan sentral. Yang ketiga, melakukan pengumpulan potongan-potongan ayat menjadi satu mushaf. Dan yang keempat, memperluas kekuasaan Islam ke Persia, Jazirah Arab, serta sebagian daerah kekaisaran Bizantium. Nah, ada pun faktor pendukung dan penghambat perkembangan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, faktor penghambatnya beberapa suku tidak mau lagi tunduk kepada pemerintahan Madinah setelah Rasulullah wafat. Yang kedua, terjadi perang Riddah dan perang kemurtadan. Dan yang ketiga, kodifikasi Al-Quran. Dan keempat, pembebasan dan penyebaran Islam. Abu Bakar wafat di usia 61 tahun, yaitu pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, dan dimakamkan di samping makam Nabi Rasulullah SAW, yaitu Muhammad SAW, dan beliau wafat karena sakit yang dideritanya.
Nah, termasuk Khalifah kedua setelah Abu Bakar yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi Khalifah menjelang Abu Bakar wafat, dan dia diberi wasiat oleh Abu Bakar menjadi pemimpin penerus setelah Abu Bakar, dan keputusan ini sudah disetujui oleh para sahabat. Nah, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dalam melakukan dan mengembangkan agama Islam, ada beberapa usaha yang dilakukannya, yaitu memperluas kekuasaan Islam. Yang pertama, dia berhasil mengalahkan Romawi dan Persia. Yang kedua, menang dalam perang Yarmouk. Yang ketiga, ibu kota Suriah yaitu Damaskus berhasil dikuasai. Ibu kota Mesir, Alexandria berhasil dikuasai juga. Ibu kota Persia, Al-Madain berhasil dikuasai. Nah, dia juga membentuk Dewan Hakim, membentuk lembaga Dewan Militer, dan dia membangun wilayah Islam menjadi beberapa provinsi dan dipimpin oleh seorang gubernur, dan juga dia menetapkan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Adapun faktor pendukung dan penghambat perkembangan Islam pada masa Umar, di antaranya yaitu Umar adalah orang yang bersikap tegas, pemberani, dan peduli terhadap rakyatnya. Adanya perang Yarmouk, pertempuran Qadisiyah, pembebasan Baitul Maqdis, dan reformasi birokrasi. Nah, kejayaan Umar bin Khattab itu banyak membuat musuh marah dan dendam. Bahkan Umar sendiri pernah menjadi sasaran pembunuhan. Itu terjadi ketika Persia berhasil ditaklukkan. Nah, seorang budak Majusi yang bernama Abu Lu'lu' atau Fairuz mencoba menusuk Umar bin Khattab ketika beliau sedang sholat subuh berjamaah. Nah, akibat tusukan itu Umar bin Khattab wafat pada 3 November 644 Masehi. Nah, atas izin istri Rasulullah yaitu Siti Aisyah, Umar bin Khattab dimakamkan di Masjid Nabawi di sebelah makam Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan ini menjadi khalifah ketiga ganti Umar bin Khattab. Nah, sebelum Umar wafat, Umar telah mengangkat 6 orang yang bertugas untuk menentukan khalifah selanjutnya. Ke-6 orang tersebut yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ke-6-nya bertugas untuk mencari pengganti beliau. Nah, terpilihlah Utsman bin Affan karena beliaulah yang paling senior. Nah, beliau dibayar di Masjid Nabawi pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi di usia yang ke-70. Nah, adapun usaha yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dalam mengembangkan agama Islam. Yang pertama, pada perluasan wilayah. Yang kedua, pembukuan Al-Quran. Yang ketiga, perluasan masjid, baik Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Yang keempat, pada sistem pemerintahan. Dan yang kelima, membentuk armada angkatan laut. Adapun faktor penghambat dan pendukung pada masa Utsman bin Affan dalam perkembangan Islam, yang pertama, kebijakannya dalam kepemimpinan. Kepemimpinan beliau sedikit bersyarat nepotisme. Banyak dari pejabat tinggi negara itu berasal dari lingkungan keluarganya, sehingga masing-masing dari keluarganya berhak mengatur pemerintahan dengan sesuka hati. Nah, yang kedua, tetap menjalankan musyawarah. Dan yang ketiga, dalam mengatur administrasi, Utsman tidak mengganti pemerintahan yang ditetapkan Umar bin Khattab sebelumnya.
Pemerintahan Utsman berlangsung selama 2 periode, masing-masing 6 tahun. Kejayaannya di periode pertama membuatnya dipilih lagi memimpin di periode kedua. Namun, di periode kedua ini terjadi perpecahan dan pemberontakan. Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Nah, ini menyebabkan Utsman lemah di pemerintahan. Ia tidak dapat berbuat banyak terhadap keluarganya. Pada tahun 35 Hijriah atau 665 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman bin Affan ini. Karena tak ditanggapi, protes berubah menjadi pemberontakan. Sebagian juga dihasut oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang disebut pura-pura masuk Islam dan kerap menyebarkan fitnah. Akibatnya, rumah Utsman dikepung dan ia didesak mundur sebagai khalifah. Seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap dan membunuh Utsman, dan Utsman wafat di usia 82 tahun pada 20 Mei 656 Masehi. Nah, khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat dan yang terakhir. Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti dari khalifah Utsman bin Affan. Beliau dibayat sebagai khalifah pengganti setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, pada masa pemerintahannya ada beberapa usaha yang dilakukan dalam perkembangan Islam. Yang pertama, mengganti para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Yang kedua, menarik kembali tanah milik negara. Yang ketiga, dalam bidang politik militer. Yang keempat, dalam bidang ilmu bahasa, karena pada saat itu Islam sangat luas sehingga banyak yang belum bisa berbahasa Arab. Dan yang kelima, dalam bidang pembangunan. Nah, adapun faktor penghambat dan pendukung pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib sangat banyak. Yang pertama, munculnya banyak pemberontakan internal dan terjadinya perang Jamal dan perang sivil. Beliau merupakan orang yang tegas dan tabah dalam menghadapi situasi dan kondisi. Nah, di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat terpecah menjadi 3 golongan, yakni Muawiyah, Syiah, yaitu pengikut Abdullah bin Saba, Al-Yahudi yang menyusup barisan tentara Ali bin Abi Thalib, dan Al-Khawarij. Nah, orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib ini menyebabkan tentara makin lemah, hingga pada 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, anggota dari Khawarij. Nah, sekian pembahasan kita kali ini tentang Khulafaur Rasyidin. Apabila dalam penyampaian dalam materi saya ada yang salah, saya mohon dimaafkan dan mohon tegurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.